Pemirsa, suatu ketika pada hari yang suci, seorang guru ditanya dengan dua keadaan manusia oleh seorang muridnya. Manusia yang pertama adalah seorang manusia yang rajin sekali membaca kitab suci. Namun ia sangatlah sombong, angkuh, dan selalu merasa paling suci. Lalu, keadaan manusia yang kedua adalah seorang manusia yang tidak pernah, bahkan sekalipun tidak tahu membaca kitab suci, namun akhlaknya begitu mulia, rendah hati, santun, lembut, dan cinta dengan sesama. Ketika ditanya seperti itu, lalu sang guru menjawab, "Kedua-duanya baik, anakku." Ya, boleh jadi suatu saat manusia yang rajin membaca kitab suci, namun sombong, angkuh, dan sok paling suci, menemukan kesadaran tentang karakter buruknya itu. Dan barangkali dia akan mampu memperbaiki dirinya sendiri, maka dia akan menjadi pribadi yang baik lahir dan batinnya. Lalu, manusia yang kedua bisa jadi sebab kebaikan hatinya, hukum alam memberinya pencerahan sehingga ia menjadi rajin membaca kitab suci yang juga memiliki kebaikan lahir batin. Kemudian murid tersebut bertanya lagi, "Lalu siapa yang tidak baik kalau begitu?" "Yang tidak baik itu adalah kita, orang yang selalu menilai orang lain, namun lalai menilai diri sendiri." Begitu jawab sang gurunya. Yang tidak baik itu adalah kita, orang yang selalu menilai orang lain, namun lalai menilai diri sendiri. Bukankah dalam kitab Bhagavad Gita telah disuratkan, "Udarat manam nat manam awas adayat atmaiwa ayat manu bandur atmawa ripur atmanu," yang artinya seseorang harus menyelamatkan diri dengan bantuan pikirannya dan tidak menyebabkan dirinya merosot. Pikiran adalah kawan bagi roh yang terikat, dan pikiran juga adalah musuhnya. Dalam kehidupan material, seseorang mengalami pengaruh pikiran dan indera-indera. Sebenarnya, sang roh yang murni diikat di dunia material karena pikiran tersangkut dengan keakuan yang palsu, yang ingin berkuasa atas alam material. Karena itu, pikiran harus dilatih supaya tidak tertarik pada gemerlapnya alam material. Dengan cara itulah roh yang terikat dapat diselamatkan. Hendaknya seseorang jangan menyebabkan dirinya merosot dengan menjadi tertarik pada objek-objek indera. Makin seseorang tertarik pada objek-objek indera, makin dirinya terikat dalam kehidupan material. Cara terbaik untuk membebaskan diri dari ikatan itu adalah menjadikan pikiran tekun dalam kesadaran Tuhan yang Maha Esa. Untuk itulah Tuhan yang Maha Esa
melarang kita untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Setiap orang memiliki keunikan akibat dari perbuatan di masa lalu atau karma wasana yang dimilikinya. Obsesi dari masa lalu, ingatan atau memori dari masa lalu, hubungan atau relasi dari masa lalu, semuanya itu membentuk pribadi yang unik. Oleh karena itu, setiap orang memang unik adanya. Cara dia menempuh perjalanan hidup, cara dia merespon terhadap tantangan hidup, semuanya adalah unik. Keunikan manusia ini terjamin sepenuhnya oleh hukum karma, hukum evolusi, dan hukum-hukum lainnya. Tetapi keunikan ini pula menciptakan ego pribadi, ego dalam pengertian aku. Selama kita masih berada dalam wilayah hukum karma, keunikan kita adalah jati diri kita. Keunikan ini diterima oleh para psikolog modern sehingga mereka akan selalu menganjurkan supaya kita tidak melepaskan ego kita. Ego yang unik adalah jati diri kita. Ada kalanya ego bersifat liar, maka diciptakanlah dharma untuk menciptakan ego-ego yang masih liar dan masih berbisa ini. Keunikan manusia adalah sangat manusiawi. Tetapi itu bukanlah monopoli manusia saja. Hewan pun unik. Tanaman dan pepohonan adalah unik. Bukit, gunung, kali, sungai, semuanya unik. Madam Katrina dan Nimade Tsunami adalah unik. Kamu unik, saya unik, dia unik, dan segala sesuatunya unik mengandung unsur karma wasananya masing-masing. Untuk itulah kita diciptakan sebagai manusia. Sungguh amat disayangkan jika membanding-bandingkan satu sama lain. Karena berdasarkan wacana yang tadi disampaikan, setiap manusia memiliki keunikannya sesuai dengan karma yang telah diperolehnya. Membanding-bandingkan adalah perbuatan yang tidak baik, seperti melawan musuh yang ada dalam hati. Hal ini pun tersurat dalam Kekawin Ramayana. Raga dia musuh maparo riati ya tongwan ya tuan madu mariang awak. Artinya, nafsu dan sejenisnya adalah musuh yang dekat di hati tempatnya. Dia ada jauh dari badan. Jadi, jaga raga dapat berarti mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri. Dan nafsu itu adalah musuh yang terdekat yang berada di dalam diri sendiri. Mengingat musuh-musuh tersebut tempatnya tidak jauh dari diri kita sendiri atau berada dalam diri kita sendiri, maka kita harus waspada, tidak boleh lengah, karena musuh-musuh tersebut akan menyerang kita pada saat kita lemah dan lalai. Musuh dalam diri tidak dapat dikalahkan dengan senjata canggih apapun, karena musuh-musuh itu tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Musuh itu hanya dapat ditundukkan dengan mengendalikan diri atau mengekang diri, indriya iraga. Dengan jalan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan mampu untuk mengarahkan perbuatan-perbuatan tersebut menjadi sesuatu hal yang positif. Pemirsa, terima kasih telah menyimak video saya ini.
Saya, Jurutopakan Selobi Omnivora, mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih. Semoga kekuatan positif datang dari segala penjuru. Om Santi, Santi, Santi. Om